datang kan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Dan jangan jadi yang kelima, sahabat. Dia bukan guru, dia bukan penuntut ilmu yang istiqomah. Nah, setiap harinya untuk menuntut ilmu, seperti di pondok-pondok pesantren, sahabat. Dia tidak bisa menjadi pendengar ilmu yang istiqomah, seperti yang ada di pondok-pondok pesantren atau di majlis-majlis ilmu. Dia bukan menjadi pecinta para penuntut ilmu. Dan dia malah jadi yang kelima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fatahlik," maka dia akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qaid fiya khairun al-qaim wal qaim fiya khairun al-masyi wal masyi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Jika semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek. Di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Itu diantara khuluk, adab. Dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi soal adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya. Tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Beragama dan dia tidak pakai akal. Yang terjadi adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Berarti itu di Indonesia sendiri sudah banyak sekali. Bukan banyak lagi. Itu yang membuat aku nggak respect dengan kaum muslim pada zaman dulu kan. Karena mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan agama. Dan sebenarnya ini terjadi juga ketika Islam lagi masa jaya-jayanya. Ketika Islam lagi masa jaya-jayanya, seperti kita maksud di Baghdad tadi itu, ada satu ulama, ada satu penulis ngomong bagus banget. Pada saat itu, para ulama-ulama yang ada pada saat itu menyetarakan diri mereka seperti Rasulullah. Oke. Karena itu mereka adalah agama. Jadi kalau lu nyinggung gua, lu nyinggung agama. Padahal kan bisa jadi gua nggak suka sama lu doang, bukan nggak suka sama Islam kan? Boleh nggak orang nggak suka sama Felix? Boleh, nggak ada masalah. Dan orang nggak suka sama aku bukan berarti orang nggak suka sama Islam kan? Setuju boikot Gus, wis jelas untuk mengipamretesi sebar boikot ditutup ae. Setuju diboikot ditutup. Mungkin duit dicacah kuwi nggih kantor Gus Idam official. Cabang DKI ya. Mengira iso ngelola karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Khairul Tanjung.
golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah yo golek ana nomere. Ayo piye. Ditutup ae, logone didukne, gantinen YouTube-mu kuwi. Nek ra ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu, ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya wis kobong, Pak. Nggih. Kobong, Pak. Tapi karena dididik adab, dididik akhlak, saiki iso roboh nek cara dididik adab karo akhlak. Bakar. Wong guru kuwi kiai kuwi ibarate kaya wong tuane dhewe lho, Pak. Dhewe iki sak ra cocok-cocoke karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk ae dhewe. Dibrok tenan. Lah apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Ini santri kena isu baru maneh memperbudak santri. Sugih kleru melarat iles-iles, saiki dina kena tambahan lek wis dadi kiai memperbudak. Bagi kami para santri, bagi kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi dengan Syuhada'i Al-Khazini. Diawali dari sana kan, diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren Al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari atau di sorot terkait beberapa hal yang dianggap menyimpang oleh mereka, diantaranya adalah perbudakan. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, dilalah Pondok Lirboyo, pondok paling gagah di Indonesia. Karena di sana ono kerja bakti yang biasa disebut oleh para santri yang namanya ro'an, itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Kembali ini, itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para samantakono santri Lirboyo. Betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau ro'an itu tadi, pasti. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri kawai dewi ini dianggap otak-otak kosong, otak-otak sing gak jelas. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa ana abduman alamani wal harfan wahidah itu sulit banget. Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Kami ini punya kiai-kiai lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibal illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajib. Bahwa kami ini memang punya guru-guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf kami sangat rela. Ya memang sekosong itu otak kita, setolol itu otak kita para santri. Jadi aku juga bisa jelaskan ngene wong-wong kuwi. Dan saya juga nggak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Ini aku mau cerita hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu tidak usah panik, karena memang kita tidak perlu menjelaskan itu. Selain kita nggak punya kemampuan menjelaskan, memang kita tidak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibal ilam akun minhum fali fi hubbihim izzun baca. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau. Beliau jalan saja. Ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan meletakkan itu semua. Panjenengan-panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri saya itu memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami. Karena kami tahu betul, artinya kami ini dari awal ngerti betul bahwa ilam akun minhum, kalau memang kami tidak ditakdirkan untuk kemudian memiliki apa yang beliau miliki, kita tidak ditakdirkan
menjadi seperti beliau-beliau, paling tidak kita hanya mencintai atau bahkan berkesempatan meladeni, itu istimewa banget menurut kami. Dan itu sulit diterima, paham gak? Itu sulit diterima dan memang nggak bisa diterima, memang nggak gampang diterima. Yo, apa kena ditompo. Ada satu hal yang tidak bisa kita jelaskan kepada mereka, bahwa santri itu selalu punya satu keyakinan sing jenengi barokah. Sing jenengi barokah. Dan itu sangat sulit untuk kemudian kita ceritakan atau kita tampilkan kepada orang-orang yang kebetulan belum pernah menjadi santri. Kami mengerti bahwa kalau kami pas lagi menjadi santri, ini Quran itu momentum yang memang kami nantikan untuk kemudian kami terlibat di sana. Mergo idza aradallahu bi'abdin khaira razaqahu khidmatas salihin wal ahya. Itu Imam Ghazali, paham? Ketika kita ini memang takdirnya berhasil, ketika santri itu dilalah ditakdir Allah Ta'ala jadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semuanya punya kemampuan, kesempatan untuk berkhidmat langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk memiliki secuil kesempatan berkhidmat lewat peroangan. Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau dimanapun. Gak ono sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi kebut. Tapi beliau-beliau as-salihin wal ahyar itu adalah satu kesempatan di mata para santri. Kapan ini nih? Beliau-beliau as-salihin wal ahyar, beliau-beliau para ulama. Itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar. Paham? Lah ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi secara langsung, maka ro'an adalah satu di antara sekian banyak solusi menterlibatkan diri sebagai khadimul masyayikh. Paham nggak sampean? Sekarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans 7, ya jangan hanya diboikot, cabut izinnya. Loh, itu nggak cukup itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak ngerti soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kami, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kau memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direkture, pimpinan redaksine, sing bikin acarane kuwi, termasuk wong wedok sing ngomongne kuwi, sing endel suarane kuwi, membacakan dengan nada yang merendahkan, wong kentir kae. Datang kalian. Kalau kalian nggak datang, apa perlu kami yang menyeret kalian untuk datang kepada kiai kami minta maaf kalian? Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran, sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit, ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Dan jangan jadi yang kelima, sahabat. Dia bukan guru, dia bukan penuntut ilmu yang istiqomah. Nah, setiap harinya untuk menuntut ilmu, seperti di pondok-pondok pesantren, sahabat. Dia tidak bisa menjadi pendengar ilmu yang istiqomah.
seperti yang ada di pondok-pondok pesantren atau di majlis-majlis ilmu. Dia bukan menjadi pecinta para penuntut ilmu, dan dia malah jadi yang kelima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fatahlik," maka dia akan celaka.